Tragedi kecelakaan yang melibatkan KRL dan kereta Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur menyisakan duka mendalam dan pertanyaan besar terkait pertanggungjawaban hukum. Lalu seperti apa jerat pidana bagi pihak-pihak yang terlibat, mulai dari sopir taksi, masinis, petugas teknis, hingga seperti apa tanggung jawab pemerintah terkait fasilitas perlintasan. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung langsung dengan pakar hukum pidana, Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat sore. Selamat sore, Mbak Yohana. Prof, menurut Anda seperti apa melihat kasus kecelakaan ini dari sisi hukum pidana, Prof, dengan rangkaian peristiwa yang cukup panjang dan juga melibatkan banyak pihak? Menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab dalam hal ini? Ya, begini Mbak Yohana, melihat kasus tragedi kereta api ini, kalau menurut saya masuk kualifikasi sebagai bentuk kelalaian. Kelalaian itu adalah unsurnya kurang penduga-duga, kurang penghati-hati. Nah, kurang penduga-hati itu nanti akan dilihat sejauh mana akibat yang terjadi. Karena dalam konsep kelalaian itu ada dua bentuk. Kelalaian yang bersifat ringan, ultra levis, kelalaian bersifat berat, ultra lata. Nah, di sini kalau melihat data meninggal 16, kedugaan kerusakan luar biasa, ini tampaknya masuk kualifikasi delik kelalaian yang berat akibat yang terjadi. Nah, sekarang gini, pertanyaan siapa yang bertanggung jawab, Pak? Ini yang menarik, karena kalau kita lihat KUHP lama, itu adalah individu. Sedangkan dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 2003, pertanggungjawaban itu bisa dengan individu yang bersangkutan ataupun juga dengan korporasi. Siapa korporasi? Kalau ini menyangkut PT berarti ya PT Kereta Api. Kalau itu menyangkut Grab berarti PT Grab. Nah, disitulah saya kira penyidik Polda Metro harus mengejar pada aspek pertanggungjawaban pribadi orang dan pertanggungjawaban korporasi. Karena kereta ini kereta luar biasa, Mbak. Kalau saya termasuk pengguna kereta Purwokerto, Cirebon, langsung Gambir. Ini Bromo itu juga begitu, Semarang, Cirebon, langsung Gambir. Jadi kalau kita lihat di mana nggak berhenti itu, di Bekasi itu nggak berhenti. Nah, pertanyaannya kenapa kok sampai menabrak? Berarti sinyal itu bukan sinyal merah tapi sinyal hijau, kan gitu kan. Ini yang terjadi. Oleh karena itu persinyalan itu saya kira harus juga diminta pertanggungjawaban, apakah direkturnya, apakah petugas sinyalnya. Ini yang saya kira Polda Metro hati-hati secara komprehensif pertanggungjawaban, karena ini juga terkait kan nanti terhadap pihak korban atau pihak negara yang akan memberikan kompensasi terhadap korban yang terjadi. Karena ini sangat kompleks ya, jadi memang belum bisa kemudian diputuskan atau dilihat secara gamblang siapa begitu karena keterlibatannya banyak. Lalu kasus ini kan sudah naik ke tahap penyidikan, Prof. Tapi menurut Anda kenapa tidak diikuti dengan penetapan tersangka? Apakah karena juga mengingat bahwa keterlibatan banyak pihak tadi memang harus dilihat secara komprehensif dan kompleks? Ya, tersangka. Apa sih tersangka? Tersangka itu adalah kedudukan yang berdasarkan bukti permulaan, bukti yang dikumpulkan menjadi tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena akibat bukti-bukti yang dikumpulkan menjadi tersangka, gitu Pak. Nah, oleh karena itu saya kira Polda sekarang menentukan sebetulnya yang melakukan sinyal siapa. Kemudian detik antara kereta berhenti nabrak ojek, nabrak taksi, kemudian dengan kereta yang sebelahnya itu berapa menit. Disitulah saya kira akan terlihat nanti, karena dalam menentukan tersangka juga cukup sulit, karena ini kan objeknya jelas. Apakah masinis bisa dipertanggungjawabkan? Bisa iya, bisa tidak. Karena sinyalnya kalau kita biasa terjadi, Bekasi itu nggak berhenti, Pak. Itu kereta cepat, langsung 12, kan gitu kan. Nah, itu merah atau hijau? Berarti ada kendala sinyal. Siapa yang bertanggung sinyal? Nah, ini nanti saya kira secara SOP dalam kereta api, siapa yang bertanggung jawab atas kendali sinyal yang bersangkutan sehingga kereta Bromo langsung tidak berhenti, kan itu. Dan demikian juga terhadap pengemudi. Apakah pengemudi tadi katakan Mbak Yohana baru 3 hari? Pertanyaannya, baru 3 hari apakah mampu sudah dilepas untuk mendalami situasi kota Jakarta, Bekasi yang begitu kompleks dalam lalu lintas? Ini saya kira juga harus melihat ke sana. Dengan demikian komprehensif antara pertanggungjawaban individu dan korporasi sesuai dengan KUHP baru sangat menanti dalam penyelesaian yang komprehensif ini. Nah, menurut Anda tadi yang Anda sampaikan, Prof, apakah sopir taksi tersebut bisa ditetapkan sebagai tersangka? Karena diduga menjadi penyebab awal terjadinya kecelakaan ini. Ya, pertanyaannya sekarang bukti Polda, ini kewenangan Polda. Tapi kalau berdasarkan bukti-bukti yang dilakukan,
bisa terjadi, dugaan itu terjadi karena penyebabnya adalah taksi tadi. Tapi taksi kan juga tidak terlepas bahwa dia dikeluarkan, dikendalikan baru 3 hari, berarti perusahaan juga harus bertanggung jawab dong. Sejauh mana kompleksitas seseorang pengemudi 3 hari itu bisa menjalankan tingkat kompleksitas situasi Jakarta dan Bekasi. Wah, itu suatu yang cukup yang tanda petik tadi saya katakan teorinya adalah ceroboh, kan itu kurang penghati-hati. Karena kalau ceroboh itu dikatakan kan kurang penghati-hati dan kurang menduga-duga. Apakah sopir taksi itu sudah mampu melakukan? Berarti tidak menduga-duga, Pak. Demikian juga sopir taksi juga tidak menduga-duga. Dia mampu nggak untuk melaksanakan taksi yang bersangkutan? Mampu nggak mengendalikan taksi listrik? Nah, itu juga sulit loh. Nah, di sinilah juga saya kira potensi-potensi itu ada semua, termasuk potensi-potensi yang ada di kereta api. Jadi ada imbang, Pak. Taksi juga, kereta api juga, karena sebagai bentuk pembelajaran atas suatu kecelakaan yang terjadi. Nah, jika dilihat dari data-data sementara yang kita bisa lihat dari pemberitaan maupun fakta-fakta lapangan, bukan dari fakta yang ditemukan oleh kepolisian yang masih diselidiki tersebut, menurut Anda potensinya lebih cenderung pertanggungjawabannya lebih besar ke suatu lembaga atau instansi atau individu pribadi? Kalau kita melihat sebagai bentuk sinyal, itu adalah pertanggungjawaban korporasi. Karena apapun yang terjadi yang menyebabkan kecelakaan korporasi besar, kan itu. Individu penyebab memang ini ada teori kausalitas. Tapi perdebatan kemarin kan teori kausalitas antara kereta nabrak taksi dengan kereta yang sinyal nabrak Bromo itu ada cukup lama. Cukup lama. Artinya kan tingkat kehati-hatian, tingkat antisipasi untuk pengendalian itu harusnya cukup. Kan itu kalau kita perdebatannya. Pertanyaan kalau memang begitu nabrak terus kemudian kereta Bromo nabrak, nah itu tidak ada kesempatan untuk berpikir mengendali pengendali sinyal. Pertanyaan adakah enggak? Disitulah nanti saya kira KNKT akan melihat, Mbak, tingkat kehati-hatian, tingkat proporsional untuk mengendalikan sinyal dalam suatu perkereta apian. Mampu atau tidak, kan itu. Dengan cepat atau tidak, sehingga sampai terjadi suatu kecelakaan yang tidak diinginkan itu. Baik, Prof, terima kasih untuk ulasannya bersama Metro hari ini, Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana. Kita akan lihat dan tunggu bagaimana hasil dari pihak kepolisian dalam penyidikan kali ini. Terima kasih, selamat sore, Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.